Moyet douk langur adalah salah satu primata terindah dan terancam punah di dunia. Mereka hanya ditemukan di 3 negara di dunia, Vietnam, Kamboja dan Laos. Seperti begitu banyak primata di seluruh dunia, perburuan, penangkapan, dan perdagangan ilegal mengancam kelangsungan hidup mereka di ketiga negara tersebut. Situasi ini terjadi karena berbagai alasan, tetapi yang paling signifikan adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif dan iklim korupsi yang ada di semua tingkat pemerintahan yang tugasnya melindungi mereka. Douks memiliki penampilan yang berbeda. Red Shank Douk secara khas memiliki kaki merah marun cerah dan bercak kemerahan di sekitar mata. Sebaliknya, Douk betis abu-abu kurang semarak, dengan kaki abu-abu berbintik-bintik dan tanda oranye di wajahnya. Keduanya memiliki tubuh abu-abu belang-belang, tangan dan kaki hitam, dan pipi putih, meskipun bulu pipi Douk merah lebih panjang. Douk betis hitam memiliki kaki hitam. Tungkai belakang dan ekornya yang panjang membuat monyet ini sangat lincah di habitat puncak pohonnya. Langur atau Colobinae merupakan jenis monyet dari keluarga monyet dunia lama, Cercopitheciae. Terdapat 15 jenis spesies langur yang berhabitat asli di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Langur dikata monyet daun karena seringkali mengonsumsi daun. Ciri khas monyet ini merupakan memiliki perut yang akbar, namun begitu tubuhnya tetap terlihat langsing dengan ekor yang panjang. Rambut tubuhnya memiliki variasi warna yang berkisar dari merah, perak, abu-abu, emas dan hitam. Berat langur dewasa bervariasi dari 5 kg sampai 18 kg dengan tinggi dari 43 sampai 79 cm, tidak termasuk ekornya yang bisa mencapai panjang dari 53 sampai 107 cm. Jantannya lebih akbar dibanding betina. Langur berhabitat di hutan hujan panas, hutan rawa lembab sampai hutan pegunungan yang dingin. Beberapa akbar waktunya diselesaikan di pohon. Beberapa spesies hidup di tanah. Satu gugusannya terdiri dari 10 sampai 40 ekor anggota. Langur betina pada umumnya melahirkan 1 ekor atau kembar sejumlah 1 atau 2 kali setiap 2 tahun sekali. Anak langur bergantungan pada tubuh induknya dari 150 sampai 220 hari. Spesies langur Hanuman diasumsikan suci di India dan karena argumen ini populasinya dilindungi di India. Bekantan, Nasalis larvatus, atau monyet berhidung panjang adalah monyet dunia lama arboreal dengan hidung yang luar biasa besar, warna kulit coklat kemerahan, dan ekor yang panjang. Ini endemik di Pulau Kalimantan di Asia Tenggara dan kebanyakan ditemukan di hutan bakau dan di daerah pesisir pulau. Bekantan adalah spesies besar, menjadi salah satu spesies monyet terbesar asli Asia. Hanya kera Tibet dan beberapa lutung abu-abu yang dapat menandingi ukurannya. Dimorfisme seksual diucapkan pada spesies. Jantan memiliki panjang kepala tubuh 66 hingga 76,2 cm, 26,0 hingga 30,0 inci, dan biasanya memiliki berat 16 hingga 22,5 kg, 35 hingga 50 pon, dengan berat maksimum yang diketahui sebesar 30 kg, 66 pon. Betina berukuran 53,3 hingga 62 cm, 21,0 hingga 24,4 inci, panjang kepala dan tubuh, dan berat 7 hingga 12 kg, 15 hingga 26 pon, dengan massa maksimum yang diketahui 15 kg lebih. Lanjut, menambah dimorfisme adalah hidung besar atau belalai laki-laki, yang dapat melebihi 10,2 cm, 4,0 in panjangnya, dan menggantung lebih rendah dari mulut. Teori untuk hidung mereka yang panjang menunjukkan bahwa itu mungkin seleksi seksual oleh betina, yang lebih menyukai vokalisasi yang lebih keras, dengan ukuran hidung yang meningkatkan volume seruan. Hidung betina lebih kecil dan lebih ke atas pada yang muda. Meskipun demikian, hidung betina masih terbilang besar untuk ukuran primata. Tengkorak bekantan memiliki tulang rawan hidung khusus yang menopang hidung besar. Bekantan memiliki bulu yang panjang, bulu di punggung berwarna jingga terang, coklat kemerahan, coklat kekuningan atau merah bata, bulu bagian bawah berwarna abu-abu muda,
kekuningan, atau keabu-abuan hingga oranye terang. Monyet marmoset adalah spesies primata yang paling banyak dipelihara dan diperdagangkan. Sebagian besar adalah marmoset umum, tetapi kami juga melihat marmoset geoffroy dan terkadang bibrida keduanya. Bayi marmoset, karena sangat kecil, telah salah dijual sebagai marmoset kerdil atau monyet jari. Mereka diambil dari induknya terlalu dini oleh peternak yang meyakinkan pembeli bahwa mereka bisa dijinakkan. Hewan-hewan ini ditakdirkan untuk banyak masalah di kemudian hari dalam hidup mereka. Cari tahu lebih lanjut tentang marmoset dan pelajari mengapa mereka tidak boleh dipelihara sebagai hewan peliharaan. Marmoset terutama ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Selatan, dengan sedikit sisa populasi di Amerika Tengah. Marmoset kebanyakan memakan getah dan getah pohon, tetapi mereka juga memakan daun, buah, biji dan bunga, serta serangga, siput, kadal, katak, dan bayi burung. Ada sejumlah alasan mengapa menurut kami monyet marmoset tidak cocok sebagai hewan peliharaan. Antara lain, marmoset dapat hidup hingga 18 tahun. Ini adalah komitmen jangka panjang yang serius. Mereka adalah hewan liar yang memiliki kebutuhan kesejahteraan yang sangat spesifik. Tidak mungkin menyediakan lingkungan yang serumit dan sekaya alam liar untuk marmoset yang dipelihara sebagai hewan peliharaan. Mereka adalah hewan tropis yang membutuhkan iklim hangat. Marmoset menandai lingkungannya sehingga tidak cocok untuk disimpan di rumah. Mereka adalah makhluk yang sangat cerdas yang mudah bosan, yang dapat menyebabkan stres hebat. Mereka sangat sosial, di alam liar, mereka menciptakan kelompok sosial yang stabil, jadi menjaga mereka sendirian itu kejam dan tidak wajar. Tamarin adalah monyet kerdil. Anda bisa langsung mengenalinya dari kumis putihnya yang khas. Laki-laki, perempuan dan muda semuanya memilikinya. Bulu tamarin berwarna abu-abu kecoklatan. Mereka juga memiliki ekor berwarna coklat oranye. Dan seperti monyet kerdil lainnya, mereka memiliki cakar. Ini memungkinkan mereka berpegangan erat pada pohon dan dahan, bahkan secara vertikal. Tamarin juga memiliki kelenjar penciuman di dada dan alat kelaminnya. Tamarin tinggal di hutan hujan tropis dan di daerah pegunungan. Mereka tinggal di Amerika Selatan, di beberapa bagian Brasil, Peru, dan Bolivia. Tamarin kebanyakan hidup di lapisan tengah dan bawah hutan hujan. Mereka hidup dalam kelompok keluarga kecil hingga 10 individu. Setiap kelompok terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak mereka. Anak laki-laki dan perempuan akhirnya meninggalkan kelompok dan bergabung dengan kelompok lain yang sudah ada, atau memulai kelompok baru dengan individu lain yang juga baru saja meninggalkan kelompok kelahiran mereka. Tamarin sangat teritorial. Mereka melindungi wilayah mereka dengan baik dan bereaksi keras ketika pesaing berada di sekitarnya. Mereka menggunakan suara melengking bernada tinggi untuk memperingatkan pelanggar di wilayah mereka. Mereka juga melakukan jentikan lidah, dengan cepat menggerakkan lidah mereka masuk dan keluar dari mulut mereka untuk menunjukkan ketidaksenangan. Selain itu, tamarin sering berkomunikasi melalui aroma. Mereka menandai wilayah mereka dengan meninggalkan aroma di dahan dan daun. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.